Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Rafael Teng dengan NIM 535240153. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan proyek web aplikasi yang telah saya buat bersama tim saya, yaitu suatu aplikasi web menggunakan Laravel. Bersama teman-teman saya, yaitu Saya Hana Larissa Halim, NIM 535240015. Saya David Vincent dengan NIM 535240017. Saya Rafael Junito dengan NIM 535240020. Saya Jessica Winola dengan NIM 535240026. Baik, proyek ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Backend Programming, yaitu bertujuan untuk mengimplementasikan konsep-konsep dalam pengembangan backend. Secara garis besar, web aplikasi yang kami buat ini memiliki beberapa fitur utama, di antaranya seperti upload foto dengan caption, memberikan like dan komentar pada suatu foto, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan dalam proyek ini meliputi seperti framework utama menggunakan Laravel dan MySQL sebagai database management sistemnya dengan menggunakan Blade sebagai engine template-nya. Tidak tanpa berlama-lama, mari kita lihat bagaimana aplikasi ini berjalan secara langsung. Udah kelihatan? Sudah. Jadi pertama-tama saya akan mendemonstrasikan membuat suatu akun. Kita bisa coba. Kita coba hello@gmail.com. Balik. Ya, kebalik ya. Mungkin Justin Bieber sebagai contohnya. Kita dapat menginput password. Kita bisa coba seperti misalkan kita hanya menggunakan password dengan 3 kata saja, maka dia tidak akan bisa karena harus minimal 8 kata. Kita coba lagi. Sekarang kita menggunakan password di atas 8 kata. Dan dia bisa berhasil. Kita coba login menggunakan Gmail. Juga password. Dan kita bisa login. Dan selanjutnya, Setelah login, kita akan ke redirect ke profil pengguna. Di profil pengguna akan ditampilkan username kita, email kita, dan bio kita. Saat pertama daftar itu, bio kita belum ada dan bisa dimasukkan, misalnya, itu. Dan nanti bio kita akan tersimpan dengan bio yang paling baru, dan bio-nya juga bisa diupdate lagi dengan bio lain. Nanti yang tersimpan otomatis itu yang paling terakhir kita masukin. Dan di halaman profile juga ada halaman link untuk ke feed dan untuk lihat postingan. Nah, untuk di feed ini, yang pertama kita ada memiliki fitur yang yaitu upload foto. Boleh. Nah, di sini kita bisa menambahkan caption yang kita mau, misalnya apa aja, coba. Nah, dan di sini ada ketentuan dari upload foto sendiri. Foto yang kita punya itu tidak boleh lebih dari 2 MB karena program kita tidak menerima foto yang lebih dari 2 MB. Nah, jadi harus yang lebih kecil daripada 2 MB. Coba foto lain. Oke, sekarang bisa balik lagi ke feed-nya. Dan di sini fotonya sudah terupload. Dan untuk di feed ini juga ada search bar yang kita bisa mencari foto-foto yang tadi kita upload. Misalkan kita carinya dengan caption yang sudah ada. Misalkan di sini kita cari foto rumah. Kita search. Nah, di sini akan memunculkan foto yang dengan caption yang rumah saja gitu loh. Oke, udah dari saya skip saja. Oke, selanjutnya fitur yang ada di dalam feed ini ada fitur like
dan juga archive, save, dan juga komentar. Nah, sekarang aku mau bahas yang fitur like. Jadi, kalau misalnya pengguna sudah login dan misalnya pengguna suka sama fotonya, maka kita bisa pencet tombol like itu dan tombolnya bisa berubah dan juga jumlah angka dari total like dari foto tersebut itu bisa bertambah. Jadi, ini contohnya di foto lain dari feeds ini ada beberapa foto yang emang sudah di-like sebelumnya dengan akun yang berbeda dan pastinya setiap akun itu hanya bisa menambahkan jumlah like sejumlah 1. Jadi kalau satu pengguna itu cuma bisa like sekali aja. Dan juga selain bisa di-like, kalau misalnya udah nggak suka lagi sama fotonya, itu bisa di-unlike. Seperti itu dan jumlahnya akan berkurang. Sama seperti untuk foto di foto lainnya juga. Seperti itu. Dan selanjutnya akan lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur komentar. Jadi fitur komen ini ketika pengguna yang sudah login mau menuliskan komentarnya terhadap postingan, itu bisa langsung aja diketik teksnya dan bisa dikirim komentarnya. Dan hasil dari komentarnya itu akan tersimpan pada postingan yang sudah di komentar itu. Seperti itu contohnya. Dan selanjutnya ada ketentuannya juga untuk komentar. Kalau misalnya komentar yang nggak ditulis apa-apa atau masih blank, itu pas kita klik kirim komentar itu nggak bakal terjadi apa-apa. Jadi nggak bakal munculin blank teks gitu di postingannya. Dan di database-nya juga tidak akan tersimpan. Selanjutnya kalau misalnya kita ketik lebih dari 1000 kata, itu misalnya kita ambil ini banyak sekali dan juga kita paste saja terus dikirim, nah tidak akan muncul apa-apa dan tidak akan tersimpan di dalam postingan tersebut karena batas maksimal dari komentar ini adalah 1000 kata. Oke, segitu saja dari saya. Oke, selanjutnya ada 2 fitur lagi yang buat di foto. Itu pertama ada archive. Nah, archive ini gunanya itu buat mengarsip foto yang kita upload sendiri. Tujuannya supaya orang dari akun lain itu nggak bisa ngelihat upload foto kita yang satu ini, tapi kita sendiri masih bisa lihat. Selain yang archive ini, masih ada yang save juga. Mirip dengan archive, tapi bedanya dia nggak menghilangkan fotonya tersebut. Ini benar-benar disimpan aja jika kalau misalkan penggunanya itu suka sama fotonya, itu bisa langsung di-save. Nah, buat ngelihat foto-foto yang udah di archive itu bisa dilihat dari di bawah search bar itu ada ininya. Kita bisa ngelihat foto-foto yang sudah di archive sebelumnya. Terus buat ngelihat foto-foto yang sebelumnya udah kita save itu ada di profile. Oke. Nah, ini galeri ini isinya adalah foto-foto yang tadi sebelumnya kita udah save. Nah, 2 fitur ini bisa di cancel juga. Jadi kalau misalkan tadinya udah di archive ataupun di save, itu nanti tombolnya bakal berubah juga. Jadi kita bisa unarchive dan unsave. Oke. Lalu kita bisa balik ke halaman profile tadi untuk logout. Jadi saat kita logout itu sessionnya pasti session pas loginnya kehapus. Jadi sehingga kalau kita mau akses endpoint misalnya profile langsung tanpa login, nah itu nggak bakal bisa. Dia pasti bakal redirect-nya tetap ke login karena root seperti endpoint seperti profile sama feeds itu terproteksi oleh middleware out. Jadi dia pasti harus login dulu sebelum bisa diakses. Kemudian saya akan coba mendemonstrasikan dengan logout. Misalkan kita logout, maka bisa dilihat kita sudah keluar dari akun. Mungkin kita bisa coba beberapa hal seperti cross-site scripting. Maka dia akan terdeteksi dia tidak bisa. Kemudian kita coba SQL injection. Kemudian dan dia tidak bisa. Kita juga bisa coba akun lain. Misalkan kita coba sign up dengan akun lain. Misalkan username-nya bla bla bla, apa saja boleh. Kita coba apa aja. Halo.
Kita coba akun lain juga. Dan kita bisa login dengan email.com. Kita sudah login. Kita bisa upload bio lagi. Kita kembali ke feed. Kita bisa berinteraksi seperti akun lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.